Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bahri. Ya baik, untuk kesempatan pada sore hari ini kita akan mengeksplor ya sedikit banyak apa yang ada di dalam Majelis Muzakaroh Al-Mutakin yang ada di Madura bertepatnya. Silahkan sebelum memulai kegiatan ini sedikit saya mengingatkan daripada rekan-rekan jangan lupa like, share, dan subscribe channel MMA Official ya. Baik, untuk kesempatan sore hari ini banyak saya menanggapi pertanyaan daripada rekan-rekan atau teman-teman, bagaimana sih caranya, apa sih yang ada di dalam MMA Madura ini ya. Baik, untuk kesempatan sore hari ini ya kita akan menjelaskan sedikit apa yang ada di dalam MMA ya. Jadi bismillah itu bukan hanya diartikan ataupun untuk dijabarkan, tapi bisa diolahragakan. Bagaimana caranya? Sedikit ingin kita perlihatkan pada rekan-rekan kayak gini. Isinya latihannya di dalam MMA. Tapi saya menghimbau kepada rekan-rekan di sini bukan hanya untuk olahraga ini aja yang ada di MMA. Jadi ini global ya. Saya mengatakan ini global. Ini hanya satu aja kemampuan. Di sini kita mengeksplor untuk edisi hari ini adalah marah ya. Kalau kemarin mulai dari part 1, part 2, part 3, part 4 kita menambahkan bagaimana proses dari orang belum bisa marah menjadi bisa marah ya. Untuk part 5 ini sedikit saya ingin sampaikan prosesnya bagaimana seorang pemarah nanti ketika dapat pukulan ya, ketika pemarah tersebut mentalnya penuh, mentalnya bertahan atau mentalnya gimana, terus pemarah masuk ke dalam kegaiban. Jadi di sini intinya kita ingin silat gaib ya. Silat gaib ini silat yang tanpa harus dipikir dengan otak, kita kendalikan dengan hati ya. Di sini mungkin rekan-rekan pemirsa semuanya yang setia menonton MMA Official sedikit mungkin tidak ada di pikiran ya, di luar nalar ya. Masa sih sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut saya ingin mengajak rekan-rekan, monggo silakan hadir di sini MMA Madura yang bertempat di daerah Dusun Bulung, Desa Budagan, Pamekasan Madura. Kita welcome, terbuka bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar ya. Selain ya, berlanjut untuk selain yang kedua mulai dari pemarah masuk ke gaib, sedikit saya akan tambahkan sedikit hiburan. Nah, hiburan di sini kita bisa menggunakan senjata tajam ataupun senjata tumpul, tapi yang agak panas-panas sedikit kita mainnya ya. Cuman saya penekanan terakhir kepada seluruh pemirsa MMA Official, di sini tidak ada yang namanya rekayasa ya. Tidak ada yang namanya rekayasa. Semuanya alami. Ya, tidak ada skenario ini apa segala macam, skenario gini apa macam, harus kayak gini, harus marah kayak gini, enggak. Jadi MMA itu adalah mengajarkan ilmu keselamatan ya. Memang sebuah ilmu itu berguna apabila ketika kita mengalami suatu permasalahan. Gak usah panjang lebar, mungkin rekan-rekan sudah penasaran apa yang isi kandungan di dalam MMA ini olahraganya. Oke, cekidot. Ini namanya ya, baik pemirsa ya, kita lihat ini yang dinamakan kalau misalkan di dalam MMA ini adalah pukulan yang ngepas ya. Ini lepas, pukulan lepas, jadi tidak ada tahan menahan ya. Ini salah satu pemarah kita. Di sini yang namanya ilmu dari Allah itu kayak gini pemirsa ya. Tidak ada yang namanya harus marah dulu atau gimana, enggak. Ini adalah salah satu pemarah kita. Kenapa itu harus dikunci? Ya, misalkan itu kalau misalkan tidak dikunci, nah, disitulah. Ini salah satu juga pemarahnya. Ini yang dinamakan pemarah lepas. Jadi pemarah tersebut tidak boleh menahan. Ya, lepas. Pukulan lepas. Ya, bisa dilihat daripada rekan-rekan di sini tidak ada rekayasa ya, semuanya. Ini memang kalau ada orang persepsinya harus marah dulu, enggak. Di sini orang tidak bisa marah pun bisa. Ya kayak gini. Apabila kita menemui permasalahan di dalam perjalanan kehidupan, ketika ada yang berniat baik, berniat buruk kepada kita, kalau kita mempunyai kontak di dalamnya, insya Allah ya bisa selamat kayak gini.
Nah, ini salah satu pemarah kita dari MMA Pamekasan. Nah, ini mungkin kemarin yang masih belum bisa marah. Ya, ini adalah salah satu anggota yang kemarin belum bisa marah, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa marah dan garang ini pemirsa. Ya. Nah. Ya, ini pemarah. Yang selanjutnya akan kita lihat lebih lanjut. Ya, itu merupakan adalah marah mukul lepas, dimana pantalan yang dialami dari orang yang marah dengan mukul lepas seperti itu gambarannya. Silakan kita lihat. Ya. Ya, itu namanya kuncian. Ya, ini tadi yang berbicara. Ya, kita lihat bersama-sama. Seperti itulah pukulan lepas. Ya. Ya, seperti itu. Ini sekarang sudah, ini pemarah mau mukul lepas bertahan. Ini namanya lepas bertahan. Ya, mulai. Ya, ini adalah pemarah, ya, pemarah lepas bertahan, ya, lepas bertahan, mukulnya lepas. Kita lihat apakah ini ada rekayasa. Nggak ada ya pemirsa ya. Ini adalah salah satu pukulan lepas bertahan. Tahan. Kalau yang pertama tadi pukulan lepas, ini lepas bertahan. Ya. Ya pemirsa, kita lihat dulu. Nah, mungkin apakah ini ada rekayasa atau enggak ya. Nah, di sini kita diajarkan pukulan lepas, terus pukulan lepas bertahan. Jadi masing-masing rekan-rekan yang ada di depan kita ini tidak ada semuanya rekayasa, tidak ada. Ya, baik, kita tunggu siapa selanjutnya. Ya, oke pemirsa, kita berlanjut pada pemarah yang satunya lagi. Nah. Nah, pukul, bertahan. Nah, semuanya kuncian. Di sini semuanya kuncian. Ya,
Di sini adalah rekan kita juga yang mencoba pukulan bertahan, lepas bertahan. Ya. Ya. Itu teman-teman. Kita bisa lihat. Ya. Dan pemarah itu hanya bisa dihentikan dengan kuncian seperti barusan. Ya, ini teman kita juga. Memukul lepas bertahan. Ya. Efeknya. Ya, ini temannya kita. Rekan kita. Ya. Ya. Dorong teman-teman. Ya. Ya, dikunci. Dikunci teman-teman. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita sekarang lanjut ke permainan silat gaib, silat yang tanpa diperintah oleh Pak. Jadi semuanya itu basmalah. Silat yang gerakan yang diperintah oleh hati tanpa belajar. Ini kita masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu pemarah gaib tingkat awal dalam tahap pembelajaran. Tuh. Oke guys, ini masih pemulanya guys. Yang tidak dipikir pakai otak atau belajar sebelumnya. Ya. Salah satu proses pembelajaran. Jadi di dalam MMA official ini ya, kita juga diajarkan bagaimana namanya silat gaib, silat tanpa kendali otak. Ya. Jadi di sini rekan-rekan tidak usah lagi belajar bela diri. Harus kayak gini enggak. Semua gerak tubuh, gerak langkah, gerak tangan, semuanya menggunakan kendali hati. Di sini nggak menggunakan sempatan apa segala macam ya. Jadi banyak yang bilang kalau MMA itu tenaga dalam. Sini adanya hanya kontak batin. Di sini tidak ada rekayasa guys ya. Dan masing-masing personilnya ini tidak ada yang belajar silat. Pertama nggak ada. Nah, ini pemula ya. Ini adalah pemarah. Ya. Kayak gini, ini belajar gaib. Ya. Masih belum bisa mengendalikan gaib. Nah, itu pemirsa ya. Kalau misalkan tidak bisa dihentikan, tidak dikunci, gaib itu nggak bisa, ya, nggak bisa berhenti. Ya, ini teman-teman, ini adalah kan kita kegaiban, silat gaib. Gerakan ini tidak dipandu oleh otak, langsung dari hati. Jadi gerakan ini tidak ada kata belajar, murni dari hati. Ya teman-teman, ya kita lihat rekan kita satunya masuk kegaiban. Ya, kita lihat teman-teman, ini gerakan tahap pembelajaran dari rekan kita. Ya, kita lihat bersama.
Ya. Ya, ini dia. Tadi komendan kita yang pertama masuk ke kaipan. Ya, ya, ini murni, tidak ada rekayasa teman-teman. Badan itu digerakkan sendiri. Ini masih tahap belajar, Ya, seperti ini. Gerakan yang dipandu oleh hati, bukan yang dikontrol oleh otak. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, kita lihat bersama. Ya, stop. Ya, ya teman-teman. Udah. Ya. Nah, selanjutnya ini juga hiburannya, sejak hiburan, tapi bisa dikatakan hiburan, bisa dikatakan ya suatu kahiyang. Jadi coba ini diperlihatkan di kerangka selanjutnya ya. Oke, coba selanjutnya. Ya. Sana. Ya. Ya. Silakan dilihat. Benar. Ya, ini merupakan hiburan. Ya, sekarang. Ya. 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 Ya, ini yang terjadi. Ya, hiburan ini. Ya. Silakan dilihat. Mari kita lihat bersama. Teman-teman. Ya. Teman kita gaib menggunakan sajam. Ya, menggunakan sajam. Bisa dilihat. Ya. Ya. Iya. Ya, selanjutnya teman-teman kita. Ya. Ya, ini. Wah, ya, kita lihat bersama teman-teman. Ini bukan rekayasa. Ya. Bukan rekayasa. Kita lihat. Ya. Ya, ada bekas luka di punggung. Ini menandakan tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Ingat ya teman-teman, ini pure real. Ya, ini real. Ya, yang ketiga lihat. Ya, ya teman-teman. Wah, ya, ya, ya. Dia marah. Dia lambaskan ke semua anak-anak yang ada di sini. Ya, ya, di stop, dikunci. Ya, itulah efeknya teman-teman. Ya, kita lihat ini tidak ada rekayasa teman-teman ya. Ya. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Ya. Ya. Teman-teman, lihat apa yang terjadi. Terdorong. Teman kita terdorong. Ya. 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 Ya, kita lihat. Ya, efek yang terjadi pada teman kita. Ya. 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 Mari kita dengarkan dari rekan kita. Ya, silakan. Silakan. Ini selanjutnya adalah tetap lecet di tempat, terkunci tangan tetap di tempat tangannya, tidak boleh terlepas.
Foto aja nanti bang. Ayo. Yang terakhir merupakan bonus. Sudah. Ya. Nah, udah. Silakan. Ya. Untuk persembahan terakhir di sini, teman-teman kita menggunakan semua senjata untuk memukul. Ya, kita lihat efeknya di sini. Ya, kita lihat pakai marah semua. Ya, 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 mengelilingi. Kita lihat bersama-sama teman-teman. Ya, 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 kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, ya, oh, itu semua terpental semua. Ya, kita lihat bersama-sama teman-teman. Ya. Demikian ya rekan-rekan ya, bisa seluruh Nusantara sedikit saya eksplor apa yang ada di dalam Majelis Muzakarah Al-Mutakin yang berada di Pamekasan Madura ya. Itu adalah salah satu ilmu yang dikurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari marah masuk gaib sekaligus bonus itu tadi. Sebenarnya semuanya itu tidak ada rekayasa, semuanya tidak ada perencanaan. Kita melaksanakan kegiatan ini memang totalitas adanya ya. Jadi tidak ada di dalam MMA itu niku-niku ataupun rekayasa harus kayak gini. Terus ada yang bilang ini harus diubah pikirannya apa segala macam, nggak ada. Ya, kita hanya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta restu, ridhoi, kita laksanakan. Ya, sedikit banyak mungkin untuk di part 5 ini ya, itu hanya sedikit kejumilan ataupun kegiatan yang ada dalam MMA. Nanti part 7, part 8, part 9 kita alihkan ke apa ya. Jadi di MMA ini bukan hanya kendali diri marah, bukan kendali hanya di bahasa, indigo juga bisa di sini. Terus saya juga ingin mengeksplor apa satu kemampuan yang ada dalam MMA ini. Terus kebetulan di Majelis Muzakarah ini kita juga membuka welcome bagi mungkin semua peserta ataupun semua masyarakat yang mengalami sakit ya. Sakit di sini karena perilaku orang, karena sihir, kena tulu apa segala macam. Insya Allah kita bawa ke sini, kita obati. Insya Allah di sini semuanya ada ya Pak ya. Penyakit yang datang dari Allah, penyakit yang kiriman dari orang, insya Allah dengan izin Allah kita bisa sembuhkan melalui perantara daripada Majelis Muzakarah MMA ini. Ya, terus terang penyakit yang lagi viral saat ini termasuk dalam corona, silakan mungkin kalau di dalam medis tidak mampu segala macam mengalami kendala-kendala, silakan bawa ke sini. Insya Allah dengan perantara Bismillah kita kepada Allah mungkin bisa sembuhkan. Ya, kita jamin insya Allah semuanya bisa kembali dengan fitrah. Nah baik, itu sedikit daripada yang saya sampaikan. Terus majelis dalam Muzakarah Pamekasan Madura ini mengucapkan masih dalam konteks ya 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, kami dari Majelis Muzakarah Al-Mutakin Pamekasan Madura ya ingin mengucapkan HUT RI yang ke-76 ya, hidup selalu NKRI, tetap NKRI harga mati ya, tetap kita junjung perjuangan daripada pahlawan-pahlawan bangsa ini ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Braga NKRI. Oke, terima kasih.